Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak dosen, Bapak Sudi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Yang saya hormati kepada rekan-rekan mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita lafazkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih bisa beraktivitas seperti biasanya tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah satu-satunya Nabi dan satu-satunya Rasul yang mampu membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, di sini saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Isnendi, program studi pendidikan agama Islam, nomor induk mahasiswa 2023140126. Di sini saya mau memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan judul pembelajaran berbasis multimedia. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembelajaran berbasis multimedia. Apa sih itu pembelajaran berbasis multimedia? Pembelajaran berbasis multimedia adalah pembelajaran metode pembelajaran yang menggunakan kombinasi berbagai bentuk media seperti teks, suara, gambar, animasi, dan video untuk menyampaikan kepada peserta didik. Metode ini bertujuan meningkatkan ketertiban siswa dalam proses belajar serta memperkuat pemahaman terhadap materi. Adapun multimedia itu sendiri yaitu diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, proyektor, dan memungkinkan interaksi dua arah antara siswa dan materi. Itu tadi inti atau pembahasan tentang pembelajaran berbasis multimedia. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu B, yaitu kelebihan dan tantangan pembelajaran berbasis multimedia. Tantangan yang pertama yaitu adalah meningkatkan daya tarik dan konsentrasi materi yang disajikan dalam bentuk visual dan audio, mampu meningkatkan minat belajar siswa dan mengurangi kebosanan. Yang kedua yaitu mempermudah pemahaman konsep abstrak. Simulasi animasi dan video interaktif sangat membantu dalam menjelaskan topik-topik kompleks seperti proses ilmiah atau sistem tubuh manusia. Adapun tantangan dari pembelajaran berbasis multimedia yaitu keterbatasan akses dan infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas teknologi yang memadai seperti komputer, internet, stabil, atau proyektor. Nah, jadi tidak semua sekolahan itu mempunyai alat-alat yang memadai, alat-alat teknologi yang memadai seperti komputer, tablet, dan proyektor. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu ke strategi efektif untuk pembelajaran berbasis multimedia. Nah, apa sih strategi efektif yang digunakan dalam pembelajaran berbasis multimedia itu? Mari kita simak bersama-sama. Pembelajaran berbasis multimedia adalah pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan kombinasi teks, gambar, suara, animasi, dan video untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran dalam era digital saat ini. Agar penerapannya maksimal, nah, jadi ada beberapa strategi efektif yang digunakan untuk pembelajaran berbasis multimedia. Yang pertama yaitu
analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua ada perencanaan pembelajaran yang terstruktur. Yang ketiga ada pemilihan dan pengembangan media yang relevan dan menarik. Yang ketiga yaitu yang keempat ada integrasi dengan metode pembelajaran aktif. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan platform pembelajaran digital. Yang selanjutnya yaitu pemberian umpan balik dan evaluasi berkelanjutan. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sebelum memilih atau membuat media multimedia, penting untuk melakukan analisis terhadap karakteristik siswa ini, meliputi yang pertama yaitu tingkat usia dan perkembangan kognitif siswa. Usia ini lebih cocok dengan visual dan animasi yang cerah serta suara yang menarik, sementara siswa menengah dan atas dapat menerima konten multimedia yang lebih kompleks. Adapun yang selanjutnya itu gaya belajar. Gaya belajar identitas, apakah siswa cenderung visual, belajar lewat gambar atau video, audio melalui suara, atau kinestetik melalui praktek langsung. Yang selanjutnya yaitu latar belakang teknologi. Nah, pastikan bahwa siswa memiliki akses ke perangkat yang memadai seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu laptop, tablet, dan ponsel. Ini memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi. Strategi berikut membuat perencanaan yang matang agar penggunaan multimedia tidak menjadi sekedar hiburan tetapi benar-benar mendukung tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran multimedia itu agar supaya tidak menjadi sekedar hiburan tetapi benar-benar didukung dengan pembelajaran yang meliputi menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik. Nah, itu yang pertama ya, agar multimedia tidak menjadi sekedar hiburan. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran spesifik. Yang kedua, menyusun alur atau skenario pembelajaran yang menyisipkan media multimedia di waktu yang tepat. Yang ketiga yaitu menentukan indikator keberhasilan penggunaan multimedia. Misalnya peningkatan skor kuis atau keterlibatan siswa dalam diskusi. Yang ketiga, pemilihan dan pengembangan media yang relevan dan menarik. Jadi banyak sekali pembelajaran multimedia itu banyak sekali jenisnya ya. Ada, kalau nggak salah itu ada 6 kalau nggak 7. Itu pembelajaran berbasis multimedia itu sangat banyak sekali untuk kita dapat mencapai multimedia kita agar bisa lebih baik, lebih matang, lebih bisa mengetahui tentang multimedia tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ke pemberian umpan balik. Nah, jadi siswa itu harus dilakukan umpan balik agar siswa dapat memahami apa yang kita terangkan yang sudah di atas tadi. Jadi siswa itu kita berikan umpan balik supaya siswa dapat memahami penjelasan kita tersebut. Nah, umpan balik dan evaluasi berkelanjutan. Nah, evaluasi sangat penting untuk mengetahui apakah multimedia efektif atau tidak. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus memberikan umpan balik, evaluasi, kita evaluasi semua multimedia kita itu apakah sudah efektif atau tidak. Jadi guru itu perlu memberikan umpan balik cepat terhadap tugas-tugas siswa yang berbasis multimedia. Mengukur hasil belajar dengan pre-test dan post-test. Melibatkan siswa dalam evaluasi, tanyakan pendapat mereka tentang media yang digunakan. Evaluasi ini berguna untuk memperbaiki media atau strategi yang kurang efektif. Nah, selanjutnya guru perlu menerapkan pula yaitu pelatihan guru dan kesiapan infrastruktur dalam
pembelajaran berbasis multimedia. Nah, guru memegang peran utama dalam keberhasilan penerapan multimedia. Oleh karena itu, guru perlu melatih teknis, misalnya cara membuat video pembelajaran, menggunakan Canva, membuat animasi sederhana, dan sebagainya. Nah, jadi guru itu sebelum mengajarkan kepada siswa, seorang guru itu harus bisa memahami seperti pembuatan video pembelajaran, menggunakan Canva, menggunakan animasi sederhana, atau menggunakan AI yang sudah sudah apa ya, sudah yang sudah beredar di Indonesia sekarang ya. Yang selanjutnya itu sekolah perlu memastikan ketersediaan fasilitas teknologi proyektor, jaringan internet, komputer, tablet. Jika memungkinkan, bentuk tim pengembang konten multimedia di sekolah. Nah, itu. Jadi pembelajaran multimedia itu sangatlah penting dalam pendidikan. Adapun kesimpulan dari pembahasan saya tersebut adalah pembelajaran berbasis multimedia itu merupakan solusi inovatif dalam dunia pendidikan yang memungkinkan penyampaian materi secara lebih menarik dan efektif. Kelebihannya antara lain meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Sementara tantangannya meliputi infrastruktur dan keterampilan tenaga pendidik. Strategi penerapan yang tepat akan menentukan keberhasilan metode ini di lapangan. Itu tadi ya kesimpulannya. Mungkin cukup itu materi atau pembahasan dari saya. Pasti banyak kurangnya pembahasan saya tersebut karena saya hanyalah manusia biasa yang banyak kurangnya. Pada Bapak saya memohon maaf apabila banyak kekurangan dari pembahasan saya. Pada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.